servis. Di sana, Ji. Hei, tunggu! Lari kemana dia? Bukan lari. Aku lihat dia menghilang. Menghilang? Bukan main. Dia memang sakti mandraguna. Mana? Mana dia? Mana? Hah? Mana apanya? Lo yang musuh yang tadi lari ke sini itu loh. Memangnya kamu berani? Tadi aku lihat kamu bersembunyi, ya kan? Oh, semelekete. Aku itu bersembunyi tidak takut, tapi menyelidiki kelemahan lawan. Sekarang mana tunjukkan? Lari. Ya aku tahu dia itu lari. Tapi tunjukkan. Kemana dia pergi? Kamu sebenarnya tahu nggak sih pergi kemana? Tahu, Sir. Kemana? Ke situ tuh. Apa itu? Kuburan. Benar gak itu kuburan? Lihat saja di kakimu, Sir. Ya Allah, ya Gusti. Kenapa kita melepaskan mereka, Guru? Kita gagal. Gagal. Sepasang pendekar bertopeng emas menghindar. Berarti mereka tidak terpancing oleh rencana kita. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Guru? Aku harus membuat pancingan lainnya. Tapi tidak boleh melepaskan pengawasan terhadap mereka. Berarti kita harus tetap di sini, supaya mudah mengawasi Lindu Aji dan teman-temannya itu. Jangan kalian, tapi Kenting Sari. Tapi Kenting Sari tidak ada di sini, Guru. Cari dia, sekarang juga. Baik, Guru. Kenting Sari jangan dibawa ke Padepokan Lodaya, tapi ke istana yang lama. Baik, Guru. Baik, Guru. Bangun. Sudah siang. Di mana aku ini? Di akhirat? Tadi malam kamu datang dipanggul Lindu Aji. Katanya kamu pingsan. Minum jamu dari Lindu Aji. Pahit enggak? Minum. Jamu ya? Minum. Enggak apa-apa. Minum. Makanya, lain kali kalau para pendekar sedang mengurusi sesuatu yang berbahaya, mendingan kamu jangan ikut-ikutan, Sir. Sir? Nah, itu Lindu Aji datang. Ya, ingat itu. Jamunya pahit banget. Bagaimana? Sudah sehat? Kamu mau ikut tidak? Hah? Kemana? Sarapan ya? Aku belum sarapan loh. Aku mau mengajarkan ilmu silat pada Ganda Suli. Sebaiknya kau ikut belajar silat juga, Sir. Biar tidak seperti semalam. Pakai puasa tidak? Kalau pakai puasa, aku tidak usah ikut. Aku menyerah saja. Baiklah. Aku mau mengajari kamu yang tidak pakai puasa. Ayo, Sir. Bolehlah. Sebenarnya aku cuma ingin menyenangkan kamu saja. Ilmuku itu sebenarnya segudang. Biar jadi 2 gudang. Ayo.
Bulan, Kuning, Lanjar. Siapa dia? Kenapa kamu berkelahi dengannya? Dia saudara seperguruan dukun Pandean yang dulu kita kalahkan. Rupanya dia dendam. Bagus. Semuanya kumpul. Jadi aku tidak capek-capek lagi mencari kalian satu persatu. Dasar dukun cabul. Dulu si dukun Pandean saudara seperguruanmu bisa meringkus kami. Tapi sekarang, jangan harap. Segala macam dukun macam kau harus ditumpas. Kalau tidak, kamu jadi seperti dulu lagi. Dikuasai dukun itu, jadi budaknya. Iya, kebetulan kami disuruh mencarimu. Ada apa guru mencari saya? Kamu disuruh mengawasi Ganda Suli. Ayo. Ayo, Sir. Ganda Suli, kita latihan sekarang. Baik, sekarang ikuti gerakanku. Iya. Hup. Hup, hup. Hup, hup. 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 Kuda-kudanya, Sir, yang kokoh. Sekarang lakukan sendiri, Sir. Hah? Yang bener aja, Ji. Biasa saja. Berdua. Tidak, lakukan sendiri. Boleh. Ingat, Sir, ingat. Pukulan yang keras ini harus dibuang kemana? Lalu susul dengan tendangan. Ya. Boleh. Begitu juga boleh. Atur saja. Dasar. Sudah, Sir. Mulai dari awal lagi. Ayo. Besok puasa, Sir. Ji, jangan main-main, Ji. Cuma 3 hari saja. Jangankan 3 hari. 1 hari saja mikir. Jadi selama ini kamu tidak pernah puasa Ramadan, Sir? Jangan sembarangan. Aku puasa sebulan penuh. Nah, sebulan saja bisa. Kenapa 3 hari saja tidak bisa, Sir? Lain. Kalau Ramadan kan wajib. Terserah. Kau mau puasa apa tidak? Aku hanya ingin lahir batinmu kuat, Sir. Ayo. Ji, cari yang tidak puasa, Ji. Tidak ada. Kalau begitu yang puasanya sehari. Tidak. Kang Basir? Kang Basir belajar pada murid sendiri? Jangan salah. Itu dalam tataran ilmu Cilukba. Apa itu? Menurunkan ilmu kepada murid dengan cara terbalik. Oh. Guru seolah-olah menjadi murid, dan murid seolah-olah menjadi guru. Itulah caraku mengajar. Guru? Bagaimana Kenting Sari? Ganda Suli berhasil mendapatkan ilmu kesaktian dari Lindu Aji dan Basir, Guru. Basir? Iya, Guru. Basir juga menurunkan ilmu kesaktiannya kepada Ganda Suli. Apa tidak terbalik? Ganda Suli atau Lindu Aji yang mengajari Basir? Tidak, Guru. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Coba tirukan. Jenis ilmu kesaktian apa yang dimiliki Basir, si gendut itu? Tidak bisa, Guru. Sebab caranya tidak seperti orang yang biasa mengajarkan ilmu.
Maksudmu? Basir membiarkan dia diajari silat oleh Lindu Aji. Ketika itulah Basir menularkan ilmu kesaktiannya kepada Lindu Aji. Lalu diteruskan kepada Gandasuli. Ilmu apa itu? Saya sendiri juga bingung. Kalau begitu awasi terus. Sampai kau tahu apa ilmu Basir yang bisa membahayakan kita. Baik, Guru. Baiklah, sekarang coba tataran tenaga ilmu dalam kalian. Silahkan Gandasuli dulu. Bagus, berhasil. Nah, sekarang coba kamu, Sir. Seperti apa hasil puasa dan pengerahan tenaga dalammu? Loh, kok begitu, Sir? Sir. Bukan begitu, Sir. Sekarang coba pindahkan pusat Teja Seta ke Teja Hayuningrat. Coba, Sir. Sir. Sudah. Ada apa sih, Ji? Saya kan belum mengeluarkan ajian pamungkas saya. Kamu tidak puasa, kan? Aku sudah puasa. Puasamu pasti tidak beres. Ngaku saja, Sir. Demi keberhasilanmu. Ya memang. Aku pernah makan sepiring. Tapi itu kan aku lupa. Orang lupa itu kan nggak ada hukumnya. Tuhan saja Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iya kan? Terserah apa katamu, Sir. Gandasuli? Aku ingin menjajal ilmu yang sudah aku miliki. Pemberian Lindu Aji. Jatiko, suruh Kalajenglot melawanku. Main-main. Tidak, sungguh-sungguh. Gandasuli, Kalajenglot bisa celaka oleh ajian pamungkasmu itu. Atau kamu sendiri yang celaka oleh Kalajenglot. Jangan khawatir. Aku dan Kalajenglot akan saling menjaga. Tapi pertarungan kalian, taruhannya hidup atau mati. Tidak apa. Kalau memang harus begitu akibatnya, aku tidak merasa menyesal. Karena aku dapat meyakini ilmu yang aku miliki.
dapat menyerangku. Kalajenglot, lawan! Tundukkan lawanmu ini. Ayo! Pancasona. Ayo Kalajenglot, sekarang serang aku. Kalajenglot, sudah cukup. Melompatlah jauh-jauh. Maaf Kisanak, aku sedang mencari Dewi Intan. Mau apa mencari dia? Siapa kamu? Aku Dewi. Dewi Gandasuli, dia adikku. Kalau boleh kami tahu, untuk apa mencari Dewi Intan? Penting. Katakan, apa pentingnya? Aku tidak bisa mengatakan selain pada Dewi Intan sendiri. Baiklah, akan aku panggil Dewi Intan. Apa sebenarnya yang mau Nyai sampaikan kepada Dewi Intan? Aku ingin menurunkan ilmu yang sangat dahsyat dan belum pernah dimiliki oleh pendekar manapun. Aku juga mau, Nyai. Andika bisa belajar berdua sama Dewi Intan. Kapan? Nanti setelah dapat kepastian dari Dewi Intan, baru aku akan menurunkannya. Aku mau. Ilmu apa yang akan Nyai ajarkan padaku? Barakuda. Apa itu? Ilmu bagaimana cara memanggil jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Ilmu hitam? Jangan, Intan. Itu salah satu cabang dari ilmu hitam. Tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu hitam, Jaka. Jangan, Intan. Dosa. Dosa kalau digunakan untuk kejahatan. Aku rasa tidak apa-apa kalau digunakan untuk menolong orang banyak. Ajarilah aku, Nyi Klampis. Barakuda? Ya, ajarilah aku ilmu barakuda. Sehingga aku makin percaya diri untuk menaklukkan para adipati yang culas. Hei! Mahengsari. Iya. Nyi Klampis sedang mengajarkan ilmu yang aneh kepada Dewi Intan. Ilmu aneh? Iya, ilmu hitam. Bagaimana kalau kita lihat? Tapi ingat, kalian di belakang saya ya. Sok kamu ini, Sir. Sudah, ayo. Ayo, tarik nafas dalam-dalam. Sambil membaca mantra. Iya, tarik nafas. Baca mantranya. Iya. Bagus, Dewi Intan. Ilmu kagamen. Ilmu apa itu? Ilmu untuk memanggil parewangan jahat. Dari mana kamu tahu? Bukankah dulu aku murid Malampir? Bagus. Lindu Aji tahu siapa aku yang sebenarnya. Dulu aku pernah bentrok dengan Mahengsari karena dia murid Malampir.
Sebagai bekas muridnya, aku tahu benar, Malampir pernah mengajarkan ilmu kalagawe kepada murid-muridnya untuk membuat orang lain celaka, sakit atau mati. Apakah mungkin Nyai Klampis itu satu perguruan dengan Malampir? Atau malah mungkin muridnya? Kalau memang muridnya, berarti Nyai Klampis itu dari golongan hitam. Sebaiknya kita mengingatkan Jaka Rimba dan Dewi Intan untuk menjauhi dia. Iya, benar. Nanti malam, Nyi Klampis pasti akan memuji Dewi Intan di tempat yang khusus, yaitu kuburan. Kita akan lihat nanti malam. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ayo, Sir. Jangan-jangan Dewi Intan tidak datang, Guru? Dia sudah janji. Ganda Suli bukan pendekar aliran putih yang menghormati janji. Bagi dia, mengingkari janji dianggap biasa. Kalau sampai dia tidak datang, aku akan menghukumnya. Aku sudah bersusah payah mencari orang yang mati secara durpati. Serem. Ya, namanya juga kuburan, Sir. Pasti banyak arwah gentayangan ya. Hus, kamu jangan berpikiran ke situ. Anggap saja ini kebun. Kebun? Kebun apaan? Kebun mayat. Kamu mendengar suara tadi kan? Iya, kenapa? Suara orang bukan? Betul, mungkin orang kampung. Tidak jauh dari kuburan ini ada kampung di seberang sungai. Ayo, Sir. Ci, kakiku nginjak apa ini, Ci? Kok keras? Sudah. Tenang, Sir. Tidak ada apa-apa. Kamu ini manusia macam apa sih? Seperti ini kok tenang-tenang. Ayo. Jangan keras-keras. Nanti mereka tahu. Ilmu yang kau pelajari dari Nyi Klampis, itu sudah jelas ilmu hitam. Lalu kenapa kau terima? Ilmu itu seperti keris, Jatmiko. Jika digunakan untuk menumpas kejahatan, maka akan disebut keris pusaka. Tapi jika digunakan untuk merampas hak orang lain, maka akan dinamakan keris terkutuk. Tapi, ilmu hitam itu bisa membawa pengaruh buruk bagi pemiliknya. Jangan salah paham, Jatmiko. Aku punya musuh yang ilmu hitamnya sangat tinggi, Mak Lampir. Jadi, aku akan melawannya dengan ilmu hitam juga. Aku tidak setuju. Kenapa? Karena aku mencemaskan dirimu. Kan ada kamu. Setiap saat kamu bisa mengingatkan aku, sehingga aku tetap sadar. Aku kira Mereka datang. kalian tidak datang. Mari kita mulai. Kuburan siapa ini? Ini kuburan Nanggawening, seorang golongan putih yang pindah ke golongan hitam. Kenapa begitu? Dia seorang pemberontak yang dikejar-kejar oleh pasukan keraton. Lalu dia ditolong oleh Malampir dan menjadi murid Malampir. Mak Lampir Ratu Kegelapan? Iya, kau kena dia. Sebaiknya kau bergabung dengan dia. Kalau kau ingin hidup mulia di dunia ini. Dan matinya masuk neraka. Karena dia selama hidupnya menjadi perusak bumi. Jangan bicara begitu, Jaka. Apa omonganku salah? Bukan salah, tapi tidak pantas bicara begitu di hadapan Nyi Klampis yang sedang menurunkan ilmunya padaku.
harus bisa membangkitkan Ranggawening dari kuburnya. Tunggukan dulu, Nyai. Aku harus membujuk Jakarimba dulu. Mereka sudah pergi. Sudah pergi. Ayo, Sir. Ayo, Ji. Sir. Kok kamu diam saja? Sir, ayo. Sir. Maesa, panggil guru. Baik. Rana, tolong teruskan nyapunya ya. Ya. Esa, Eyang tidak ingin dipijat. Habis, biasanya Eyang Guru selalu minta dipijat. Iya, tapi bersihkan dulu bilik pusaka perguruan. Sudah, Yang? Sudah. Esa, pelajaran membaca dan menulismu sangat bagus. Bagaimana dengan pelajaran ilmu silatmu? Saya senang Paman Pugut membimbing saya mempelajari ilmu silat. Belajar membaca dan menulis akan menyebabkan kamu menjadi orang bijak. Dengan belajar silat, kamu akan mampu membela kebijakanmu kalau sewaktu-waktu pendirianmu ada yang mengganggu. Kamu harus menguasai keduanya dengan seimbang, Maesa. Iya, Yang. Lampir mohon menghadap. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Silakan. Maaf saya mengganggu. Ada apa, Mak Lampir? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Ratu. Tapi ini sangat rahasia. Baik, ikut aku. Sembara jadi kawin dengan Farida? Jadi, dan sudah punya anak laki-laki, namanya Mahesa, yang akan menumpas semua kekuatan hitam. Kau yakin itu? Yakin sekali. Karena Mahesa lahir dari rahim Farida, keturunan Kiai Ageng Prayogo. Kau mau membunuhnya? Tidak, saya hanya ingin memilikinya. Saya akan didik dia menjadi manusia sesat yang paling hitam. Supaya nanti, dia yang akan membunuh Sembara dan Farida. Tapi tidak bisa. Kenapa? Mahesa diambil oleh seorang kiai yang melindunginya dengan ilmu dari langit. Sehingga tidak bisa dilihat. Saya mohon bantuan Sri Ratu. Di mana gerangan Mahesa berada? Baiklah, ikut aku.
gagal, tidak berhasil menangkap Roh Mahesa. Mak Lampir, bantuanku hanya sampai di sini. Selanjutnya kau harus berusaha sendiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih, meskipun gagal. Paling tidak, saya sudah bisa mengetahui rupa dan bentuk Mahesa, walaupun samar-samar. Sabar, Nik. Tenanglah. Mana? Kuntilanak. Tenang. Aku bukan kuntilanak. Kalian jangan takut. Aku akan menolong kalian. Ini bayimu. Anakku. Terima kasih. Iya. Penculik bayi itu datang. Kalian cepat mundur, berlindung di belakangku. Itu Sarkati itu. Siapa kamu? Sudah bosan hidup mencampuri urusanku. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, kau manusia jahat. Kau menganut ilmu setan. Tak heran kau harus minum bayi. Sekarang, aku yang akan menghentikan kau menculik bayi-bayi tak berdosa itu. Hah? Ya! Hup! Ya! Dia menghilang, Kang.
meninggalnya Sarkati, rakyat di sini itu marah. Rumahnya dibakar. Lalu Sarkati itu dihukum. Kepalanya digunduli dan diusir dari sini. 2 tahun kemudian dia datang lagi untuk balas dendam. Tapi yang menjadi sasarannya bukanlah rakyat, melainkan bayi. Sudah 3 orang di sini yang kehilangan bayi. Dia mempelajari ilmu setan. Syaratnya harus minum bayi, supaya dia bisa jadi sakti. Setelah itu barulah dia akan balas dendam, membunuh orang-orang yang dulu membakar rumahnya dan menggunduli kepalanya. Selain kamu, siapa lagi yang punya bayi di sini? Katmi, murid-muridku. Apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang berderajat tinggi? Disanjung, dipuji, dan disembah-sembah? Mau, Guru. Bagus. Pertanda kalian ingin menjadi orang yang lebih maju. Percayakah kalian bahwa aku sanggup mewujudkan keinginan kalian? Percaya, Guru. Bagus, bagus. Kalian memang murid-muridku yang setia. Aku akan menjadikan kalian Adipati, Tumenggung, Hulu Balang, dan Punggawa. Karena akulah yang akan menjadi ratu manusia, dedemit, dan jin di muka bumi Jawa ini. Saya patihnya, Guru. Tidak, tidak. Kau tidak akan mampu jadi patih. Seorang patih harus mempunyai kesaktian yang setara denganku. Siapa yang pantas, Guru? Grandong. Grandong? Grandong masih anak-anak, Guru. Nanti juga akan jadi besar. Si Grandong akan jadi pendampingku. Merangkap jadi Mahapati. Kalau begitu, Guru harus segera menyiapkan gelar. Karena sebagai seorang ratu, Guru harus punya gelar. Tidak usah diajari. Gelar sudah aku persiapkan. Nyai Gede Ratu Dia Rara Lampir, penguasa jagat. Bagus. Panjang sekali gelarnya, Guru. Saya usul, Guru. Bagaimana kalau ujungnya ditambah dengan Gumirat? Gumirat? Gumirat artinya alam raya termasuk bumi dan langitnya, manusia dan jinnya. Penguasa jagat Gumirat berarti Guru bukan hanya berkuasa di alam manusia saja, tapi juga berkuasa di alam jin. Bagus, bagus. Kalian semua memang murid-muridku yang pintar. Aku pastikan kalian semua akan menjadi adipati. Kau lagi.
mengejarnya. Ya, dia takut sama Neng Rindi. Syukurlah bayi kita selamat kan. Kita harus berterima kasih kepada Neng Rindi Antika. Ya, ayo kita ke rumah Pak Guru. Ya, kita berkumpul di sana, menunggu Neng Rindi. Ayo. Santalima? Kenapa kamu bisa sampai di tempat seperti ini? Aku sedang mengejar penjahat. Sarkati, Kamu tahu? nanti aku bantu. Sekarang kamu harus keluar dulu dari alam kasat mata. Santalima! Santalima! Aku di sini. Kamu kelihatan letih sekali. Kamu harus istirahat dulu, baru kita mencari Sarkati. Ayo. Ayo. Kalian sudah dapat kabar tentang Sarkati? Belum, Guru. Muridku yang satu ini memang ceroboh. Karena ketidaksabarannya, dia menjadi rakus. Maksud Guru? Mencuri bayi seharusnya dilakukan 5 hari sekali. Tapi dia melakukannya setiap hari. Mungkin Sarkati ingin menyempurnakan ilmunya secepat mungkin. Jadi usahanya dia dalam mencari bayi, dia lakukan setiap malam. Itulah kesalahan utama Sarkati. Tergesa-gesa di dalam tahap penyempurnaan sebuah ilmu. Hasilnya malah akan sebaliknya. Sarkati bisa menjaga diri, Guru. Kalau Guru mengizinkan, saya akan pergi ke kampung Wadas. Saya akan memperingatkan Sarkati, Guru. Jangan. Ada tugas lain yang lebih penting buat kalian. Ya, Guru. Guru memberikan ilmu Kala Durga Bendana kepada Sarkati. Tapi, kenapa kepada kami tidak? Apa kalian mau jadi bayi? Tidak mau, Guru. Jijik. Saya pasti akan muntah kalau disuruh bayi. Iya, saya tidak sampai hati kalau harus bayi, Guru. Maka dari itu kalian lebih cocok mempelajari ilmu silat dan ilmu kesaktian daripada ilmu gaib. Ilmu Kala Durga Bendana aku berikan kepada Sarkati karena dia lebih pas untuk mengamalkan ilmu itu. Tidurmu pulas sekali. Aku belum pernah merasa capek yang benar-benar capek seperti ini. Licin sekali si Sarkati perempuan itu. Licik, tenagaku habis dikurasnya.
Kita harus secepatnya kembali ke Kampung Wadas. Apa Sarkati ada di sana? Dengan ilmu sihirnya, Sarkati berhasil menyingkirkan kamu sampai jauh. Maka dia yakin kamu akan tersesat dan tidak akan kembali ke Kampung Wadas. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan perempuan itu. Ayo kita berangkat. Ayo. Aduh, Neng. Semalaman kami menunggu Neng Rindi. Kami khawatir Neng Rindi tidak kembali lagi ke sini karena kalah oleh Sarkati. Lalu perempuan jahat itu melampiaskan kemarahannya kepada kami. Perempuan jahat itu lolos. Tapi saya berjanji, saya akan mencarinya. Jangan kemana-mana, Neng. Di sini saja. Kami takut Sarkati akan datang lagi. Mari, Neng. Mari. Cucuku yang akan menjadi lanang jagat. Ketemu lagi. Angkat. Dan masukkan. Baca puja mantra. Semuanya ada berapa? 10 orang, Den. Kalau begitu dibagi 5, 2-2. Semuanya saja, Den. Biar ramai. Kalian tak usah khawatir, kami akan membantu. Kalau kalian mendengar suara yang aneh, cepat pukul kentongan yang keras supaya yang lain mendengar. Baik, Den. Ayo. Sarkati. Pukul. Pukul yang keras. Ayo pukul. Ayo. Pukul. Terus. Ya. Suarakan pohon kau. Kali ini kau tidak akan lolos. Kau tidak bisa mengelabui aku lagi dengan ilmu sihirmu yang busuk.